Balik lagi bersama gue Mastur di channel YouTube gue. Kali ini gue bakalan membahas sesuatu yang beda, yaitu mereview sebuah buku yang terbilang cukup ekstrim dan sangat brutal gue. Kenapa begitu? Karena banyak pengolahan kata yang di luar ekspektasi kita, apalagi penulis yang sebelumnya tidak pernah menceritakan hal ini. Tiba-tiba setelah berkolaborasi menciptakan karya yang sangat brutal dan ekstrim ini. Penasaran? Simak video ini sampai habis. Oke, daripada basa-basi, langsung aja gue liatin bukunya. Buku yang berjudul Hidup Ini Brengsek dan Aku Dipaksa Menikmatinya, karya Putut Ea. Bisa lo lihat. Kenapa gue bilang novel ini di luar ekspektasi atau sangat brutal? Karena penulisnya si Putut Ea tersendiri dia pernah membuat sebuah novel atau cerpen yang sangat brutal atau ekstrim seperti ini sebelumnya. Seperti kalian bisa baca salah satu cerpen yang dibuat oleh Putut Ea yang berjudul Ibu Pergi ke Laut. Kalian bandingkan, sangat jauh penggunaan diksi dan kosakata atau perpaduan kata yang digunakan di dalam novel dan di cerpen tersebut. Sekilas kita bahas mengenai Putut Ea dan Gendring Wasted. Nah, Putut Ea ini adalah seorang penulis dari Lembang, Jawa Tengah, dan menyelesaikan pendidikan formal di Fakultas Filsafat UGM. Sedangkan sang ilustrator, si Gendring Wasted ini, adalah nama seorang street artist dari Magelang dan mulai berkarya sejak tahun 2007 atau 2008. Dan hasil kolaborasinya adalah sebuah buku ini, Hidup Ini Brengsek dan Aku Dipaksa Untuk Menikmatinya. Wow, karya yang fantastis dan ciamik. Buku ini memiliki ketebalan 106 halaman dan ini diproduksi pada tahun 2019. Dan gue membelinya pada tahun 2020, tepatnya pada bulan 1 tanggal 6, pada bulan Januari tanggal 6. Bisa kalian lihat ada tanda tangan gue juga. Dan konon katanya, karena buku ini terbilang ekstrim dan penggunaan bahasa sangat brutal, hanya dicetak dan didistribusikan sebanyak 700 eksemplar dan sangat susah ditemukan di toko buku manapun termasuk Gramedia. Dan lebih uniknya lagi, hanya beberapa yang mendapat tanda tangan dari seorang penulis, yaitu dari Putut Ea. Dan gue termasuk yang mendapatkan tanda tangan beliau. Bisa dilihat di sini. Jika kita melirik pada bagian belakang bukunya, kita bacakan. Kita semua pengecut dan membungkus kepengecutan dengan segala kata yang memualkan, seperti demokrasi, aspirasi, musyawarah, kebijaksanaan, dan lain-lain. Ini menandakan atau menggambarkan hidup kita sebenarnya. Kita semua pengecut, udah di headline sama dia. Aku juga pengecut katanya, sama seperti kalian semua. Mari kita sama-sama menikmati penderitaan ini. Secara nggak langsung, dia menyatakan buat mengadakan sebuah pesta kepengecutan buat orang-orang pengecut. Dan selanjutnya, ini karya kolaborasi dari seorang penulis yaitu Putut Ea dan seniman jalanan Gendring West yang kasar bahkan cenderung brutal dan gelap. Tokoh utamanya menguliti realitas dengan cara pandangnya yang sepintas naif dan tolol. Tapi mungkin dia si tokoh utama adalah sisi gelap kita, sisi yang diam-diam ingin kita tutupi, tapi tak pernah sungguh-sungguh bisa kita sembunyikan. Tanpa dinyana, kadang meletup di salah satu bilik paling sunyi di kehidupan kita. Dan ada peringatan bahwa khusus dewasa mengandung konten berbahaya. Sudah diperingatkan oleh seorang penulis. Dan gue rasa novel ini benar-benar emang buat dewasa, karena penggunaan katanya yang benar-benar sadis dan ilustrasinya yang ciamik dari Gendring Wasted, seorang seniman jalanan tersebut. Dan kita lihat pada halaman belakangnya itu ada harganya untuk di Pulau Jawa Rp69.000.
Sebuah novel yang diciptakan untuk orang dewasa ini menceritakan tokoh utama yaitu aku yang memiliki sudut pandang sangat muak dengan realitas kehidupan kita dan memiliki masa lalu kelam yang merasa dimarginalkan dan dilecehkan oleh lingkungan sekitarnya. Dan dia memiliki banyak gambaran atau membayangkan serta pemikiran psikopat-psikopatnya itu yang sangat kejam, bahkan terbilang di luar nalar alias brutal. Itulah yang menjadi dasar kata brutal menggambarkan dari novel ini. Ilustrasi yang dibuat oleh Ginring Wasset membuat novel ini tidak pantas dikonsumsi untuk anak-anak di bawah 19 tahun. Karena dia membuat ilustrasinya sangat sulit untuk dilupakan, ciamik, gahar, dan pastinya sesuai menggambarkan kisah hidup si tokoh utamanya yaitu aku. Ada 13 bagian dari novel ini, tapi akan kita bahas dari bagian pertama, yaitu mengenai kehidupannya kenapa dia bisa dilahirkan. Cukup menggelitik, yaitu dia dilahirkan pada saat ayahnya menggoes sebuah beca, dan ayahnya mati tersedak oleh rasa emosinya tersendiri. Wow, di luar nalar bukan? Orang bisa mati karena tersedak rasa emosinya sendiri. Dan ibunya menjerit pada saat di beca, dan dia menggambarkan di sini saat dia bingung, saat dia marah, saat dia marah, saat dia marah, diulang 3 kali saat dia marah. Gue rasa di sini cukup menghipnotis para pembaca novel ini agar menggambarkan bahwa novel ini sebenarnya menyatakan marah tentang realitas hidup, tapi dia berkata, "Aku menuliskan ini tidak dengan kemarahan, sungguh berlawanan, dan bahkan terkesan sangat klise gitu." Sebenarnya tuh dia benar-benar marah, bukan kepada dirinya tapi kepada realitas kehidupannya. Tumbuh dewasa bersama 2 orang kakaknya yang hidup menjadi preman, dan dia adalah anak yang terbilang cukup terbelakang karena sangat sulit menghafal perkalian 8 kali 9, dan dia sering dirundung atau dibully oleh teman-temannya saat sekolah. Bahkan selama hidupnya, ibunya pun tidak memperdulikannya karena ibunya bekerja sebagai pengasuh dan pembantu rumah tangga. Dia berkata dalam novel ini, pada bagian nomor 2, anak orang lain diurus, anaknya dibiarkan dan berkeliaran di jalanan. Wow, sangat realitas yang sangat pahit menurut gue. Bahkan pada saat dia lapar, dia sempat mencuri sebuah singkong di kebun tetangga dan sebagainya, dan dimakan mentah-mentah sampai kebun tersebut dijadikan perumahan atau gedung-gedung, kalau tidak salah dalam novel ini nyatakan seperti itu. Dan yang paling parahnya, dia pernah memakan tikus karena saking laparnya dan tidak ada nasi di rumah. Ketika kakaknya pulang, tidak ada nasi, dan melihat tokoh utama aku ini menangis, kakaknya sontak kaget dan sangat marah dan melemparkan kursi ke arah tokoh utama ini. Bercucuran darah dari kepalanya, dari keningnya. Dan pada saat kelaparan itu, tokoh utama aku ini menjilati darahnya. Dan pada saat itu, dia sadar bahwa dia tidak akan pernah menangis lagi. Karena ditenggelamkan oleh perekonomian yang cukup mengerikan, dan karena tidak punya uang mencukupi untuk membeli jajan dan makanan, pada saat dia lewat, dia bertemu dengan pegawai kecamatan, dan dia dipaksa atau diminta dikasih uang 500 rupiah, memasukkan tangannya ke dalam tangan pegawai camat itu. Wow, apa yang dilakukan? Bahkan kata Pak Camat tersebut, kata pegawai camat tersebut, dia akan menambahkan 500 lagi jika dia ingin menjilat mani dari pegawai camat tersebut. Dan tokoh utamanya ini melakukannya. Sungguh sangat wow. Dan hari-hari pun berlanjut, dia mendapatkan cukup uang dari hasil pekerjaannya memasukkan tangan ke dalam celana pegawai camat tersebut, dan ia pun khitan pada SMP. Dia menyatakan bukan karena dia takut untuk khitan, tapi karena keluarganya tidak punya uang, dan dia khitan karena mendapatkan uang dari hasil memasukkan tangan ke celana pegawai camat tersebut. Sungguh
sangat ironi realita yang dialami oleh tokoh utama ini. Dan dia melanjutkan pendidikannya ke masa SMA. Berulang kali dia dikeluarkan juga karena tidak pernah ikut dalam upacara sekolahnya. Bukan karena dia takut atau sebagainya, karena dia tidak mau. Dia tidak merasakan apapun. Dan pada saat teman-teman kampungnya mabuk pun, teman-temannya tepar pukul 2 petang, pukul 2 pagi. Tapi dia hanya melihatnya saja begitu. Tidak merasa pusing, mual, atau mabuk. Dia merasa minuman seperti biasa. Dan pada saat melihat teman-temannya seperti mayat, terlentang di atas muntahannya sendiri, bahkan dia merasa ingin membunuh, membakar teman-temannya tersebut. Sungguh pikiran yang sangat psikopat sih gue bilang, sangat di luar nalar gitu. Bayangannya sangat brutal gitu, membayangkan bahwa teman-temannya bisa dia bunuh dan dibakar hidup-hidup pada saat kondisi seperti itu. Mungkin kalian kira dia adalah orang pecandu obat dan sebagainya. Sebenarnya tokoh utama ini bukanlah pecandu obat atau sebagainya. Dia hanya mabuk karena ikut-ikutan dan makan jika perlu dan rokok karena kebutuhannya aja. Karena jika tidak merokok dia merasa ada yang kurang. Jadi itu dia tidak merasa sesuatu terikat pada hidupnya. Dia merasa makan karena emang udah terbiasa aja. Dan mabuk pun dia tidak pernah, walaupun dia sering minum alkohol. Kenapa dia bisa seperti itu? Apakah pikiran psikopatnya yang sangat kejam atau pengaruh lain dari kehidupan masa lalunya? Mungkin kalian sempat mengira bahwa tokoh utama ini tidak kuliah, tapi kenyataannya dia adalah seorang mahasiswa namun tidak menyelesaikan kuliahnya. Dan dia menyambi bekerja sebagai tukang gali kubur. Namun dia dipecat lagi, naas sekali hidupnya karena kakaknya membunuh. Dan rekan tukang gali kuburnya tidak ingin dia berada di posisi itu agar dia tidak tercelakai juga seperti apa yang dilakukan oleh kakaknya yang preman itu. Bahkan dalam novel ini menyebutkan alat kelamin adalah hal yang wajar, bahkan belak-belakan aja tanpa rasa malu sedikit pun. Dan inilah yang membuat novel ini terkesan brutal karena kata-kata kotor seperti kelamin atau berhubungan intim dikatakan dengan bahasa sehari-hari anak-anak jalanan. Namun ada yang berkesan bagi gua pada bagian 12 di novel ini, yaitu ketika dia, tokoh utama, sedang berdialog dengan tokoh lainnya yang bernama Mas Wirok. Menurutmu apa sih negara itu, kata Mas Wirok? Negara itu mirip kondangan makan. Semua makanan sudah disajikan. Orang-orang yang datang duluan menghabiskan makanan di meja tersebut. Itu pun rebutan. Orang-orang datang belakangan tak kebagian. Lalu Mas Wirok bertanya lagi, lalu apa yang kamu lakukan untuk mencegah makanan itu habis jika kamu termasuk orang yang datang belakangan? Sang tokoh menjawab, aku akan membunuh orang-orang yang mengajari merebut makanan sehingga orang-orang itu jadi kalap rebutan makanan. Wow, pikirannya benar-benar psikopat sih, sangat kejam gitu. Jadi tanpa basa-basi langsung ke inti utamanya, penyebabnya harus diberantas dengan cara dibunuh. Dan buat lo semua yang bakalan baca buku ini, gue jamin lo gak bakal merasa bosan ketika membaca buku karya Putu Tea dan Gendring Wastad, karena lo bakalan dibawa dan dihanyutkan ke dalam cerita yang ditumbuhkan oleh sang penulis. Dan novel ini sangat menampar banget buat kita, terutama mengenai realitas kehidupan. Buat kita yang sering menutupi gaya hidup kita atau jati diri kita sebenarnya agar dipandang baik oleh orang lain, lo wajib baca buku ini supaya lu gak pura-pura atau naif lagi. Dan pada akhirnya pun sang penulis gak mau menyatakan bahwa dia mengisahkan novel ini dengan cara marah. Dan dia menutupi rasa marahnya dengan berkata seperti ini. Lihat, seperti yang kujanjikan di depan, aku menuliskannya tidak dengan rasa marah bukan? Karena aku tahu marah itu tidak baik bagi kesehatan katanya. Tidak baik untuk tata krama masyarakat kita. Terima kasih. Dan kata-kata yang menjadi penutup yang khas sekali dalam novel ini, kontol. With